Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, pada hari ini, Selasa tanggal 27 Oktober 2020, rapat terbuka Senat Universitas Brawijaya dalam rangka pengukuhan profesor pada Fakultas Kedokteran dan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dimulai. Ketua Senat beserta Rektor Universitas Brawijaya dan diikuti Sekretaris Senat, para Wakil Rektor, serta para dekan dari masing-masing fakultas yang dikukuhkan dan pejabat yang akan dikukuhkan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Marilah bersama mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Universitas Brawijaya. Bangsa,  Nusa,  Bangsa,   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  Bangsa,    Bangsa,    Bangsa,    Bangsa,    Bangsa,    Bangsa,    Bangsa,    Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,   Bangsa,
Hadirin, kami silakan duduk. Rapat terbuka Senat Universitas Brawijaya dalam rangka pengukuhan profesor akan dibuka secara resmi oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Universitas Brawijaya dalam rangka pengukuhan profesor atas nama Dr. Muhammad Saiful Rahman dan Dr. Suci Mailinda saya nyatakan dibuka. Acara selanjutnya yaitu pembacaan keputusan oleh Sekretaris Senat Universitas Brawijaya kepada Profesor Iwan Triyono SE AK MEC PhD dengan hormat disilakan. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami bacakan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 465-MPK-A3-KP-2020 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pegawai negeri sipil nama Dr. Muhammad Saiful Rahman, SPJPK, PhD, nomor induk pegawai 19681311997 NIDN 00310803. Tempat dan lahir Sampang 31 Oktober 1968. Pendidikan S3 tahun 2004. Pangkat Pembina tingkat 1. Golongan 4B TMT 1 April 2016. Jabatan Lektor Kepala dengan angka kredit 559,40 TMT 1 Oktober 2013. Unit kerja Universitas Brawijaya terhitung mulai tanggal 1 April 2020 dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang kardiologi dan kedokteran vaskuler dengan angka kredit sebesar 881,38. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanda Nadiem Anwar Makarim. Daftar riwayat hidup. A. Data pribadi. Nama Dr. Muhammad Saiful Rahman, SPJPK, PhD, NIP 199811311997 NIDN 0031106803. Pangkat Pembina 1 tingkat 1, golongan ruang 4B, jabatan Profesor,
tempat dan tanggal lahir Sampang 31 Oktober 1968. Agama Islam, nama istri Dr. Prima Yuwarni, nama ayah M. Kurdi Azroi, nama ibu Sulfia, nama anak 1. Ghifari Duyufur Rahman, 2. M. Aziz Zikrur Rahman, 3. Aisyah Maratus Soleha, 4. Ibrahim Abdurrahman, 5. Ismail Abdurrahman, dan 6. Khadijah Nafilatal Haq. B. Pendidikan. 1. SDN Rong Tengah Sampang, lulus pada tahun 1981. 2. SMP Negeri 1 Sampang, lulus tahun 1984. 3. SMA PPSP IKIP Malang, lulus pada tahun 1986. 4. S1 Pendidikan Dokter Universitas Erlangga, lulus pada tahun 1992. 5. Profesi Dokter Universitas Erlangga, lulus pada tahun 1995. 6. S3 Medical Science Kobe University, Japan, lulus pada tahun 2004. 7. Spesialis 1 Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2010. Dan 8. Subspesialis Intervention Kardiologi, Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, lulus pada tahun 2014. C. Riwayat jabatan akademik. 1. Asisten Ahli Madya, angka kredit 92,00, TMT 1 Juli 1998. 2. Asisten Ahli, angka kredit 100, TMT 1 Januari 2001. 3. Lektor, angka kredit 329,30, TMT 1 Mei 2007. 4. Lektor Kepala, angka kredit 559,40, TMT 1 Oktober 2013. Dan 5. Profesor dengan angka kredit 881,38, TMT 1 April 2020. D. Riwayat kepangkatan. 1. Penata Muda, golongan 3A, TMT 1 Februari 1997. 2. Penata Muda tingkat 1, golongan 3B, TMT 1 Oktober 2007. 3. Penata, golongan 3C, TMT 1 Oktober 2009. 4. Penata tingkat 1, golongan 3D, 1 Oktober 2011. 5. Pembina, golongan 4A, TMT 1 April 2014. 6. Pembina tingkat 1, golongan 4A, TMT 1 April 2016. E. Pengalaman pekerjaan dan jabatan. 1. Tahun 1997 hingga sekarang sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 2. 2017 hingga 2019 sebagai Ketua Program Studi Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan 3. 2019 hingga sekarang sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. F.
penelitian. 1. Jurnal internasional sebanyak 49 karya. 2. Jurnal nasional sebanyak 6 karya. 3. Makalah seminar sebanyak 81 karya. 4. Buku sebanyak 6 karya. Dan 5. Hak paten sebanyak 4 karya. G. Tanda penghargaan. 1. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, diperoleh pada tahun 2011, diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. 2. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, diberikan pada tahun 2018 oleh Presiden Republik Indonesia. Berikutnya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 43585 /MPK /KP /2020 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pegawai negeri sipil nama Dr. Insinyur Suci Mailinda MS. Nomor induk pegawai 1956 0928 1981 032003. NIDN 002 809 5604. Tempat dan tanggal lahir Pamekasan 28 September 1956. Pendidikan S3 tahun 2007. Pangkat Pembina tingkat 1 golongan ruang 4B TMT 1 April 2004. Jabatan Lektor Kepala angka kredit 561,8 TMT 1 April 2004. Unit kerja Universitas Brawijaya terhitung mulai tanggal 1 April 2020 dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu produksi ternak dengan angka kredit sebesar 881,50. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Daftar riwayat hidup. A. Data pribadi. Nama Dr. Insinyur Suci Mailinda MS. Nomor induk pegawai 1956 0928 1981 032003. NIDN 002 8095 604. Pangkat dan golongan ruang. Pembina tingkat 1 golongan 4B. Jabatan Profesor. Tempat dan tanggal lahir Pamekasan 28 September 1956. Agama Islam. Nama suami Profesor Dr. Insinyur Woro Busono MS. Nama ayah Slamet Riyadi. Nama ibu Maisaroh. Nama anak 1. Ayu Indeswari ST. 2. Winda Septarini ST. B. Pendidikan. 1. SD Negeri Barengkulon, Malang. Lulus pada tahun 1968. 2. SMP Negeri 1 Malang. Lulus pada tahun 1971. 3. SMAK Saint Albertus Malang. Lulus pada tahun 1974. 4. S1 Peternakan Universitas Brawijaya. Lulus pada tahun 1981. 5. S2 Ilmu Ternak Institut Pertanian Bogor. Lulus pada tahun 1986.
6. S3, Ilmu Ternak Institut Pertanian Bogor, lulus pada tahun 2007. C. Riwayat jabatan akademik. 1. Asisten Ahli Madya, TMT 1 April 1982. 2. Asisten Ahli, TMT 1 Oktober 1983. 3. Lektor Muda, TMT 1 Oktober 1985. 4. Lektor Madya, TMT 1 Oktober 1987. 5. Lektor Madya, angka kredit 300, TMT 1 April 1988. 6. Lektor, angka kredit 425,45, TMT 1 Juli tahun 2000. 7. Lektor Kepala, Impasing, angka kredit 400, TMT 1 Januari 2001. 8. Lektor Kepala, angka kredit 561,80, TMT 1 April 2004. Dan 9. Profesor dengan angka kredit 881,50, TMT 1 April 2020. D. Riwayat kepangkatan. 1. Penata Muda golongan 3A, TMT 1 Maret 1981. 2. Penata Muda tingkat 1 golongan 3B, TMT 1 Oktober 1983. 3. Penata golongan 3C, TMT 1 Oktober 1985. 4. Penata tingkat 1 golongan 3D, TMT 1 Oktober 1987. 5. Pembina golongan 4A, TMT 1 Oktober 2000. Dan 6. Pembina tingkat 1 golongan 4B, TMT 1 April 2004. E. Pengalaman pekerjaan dan jabatan. 1. Tahun 1981 hingga sekarang sebagai dosen pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 2. Tahun 2011 hingga 2015 sebagai Ketua Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. F. Penelitian. 1. Jurnal internasional sebanyak 9 karya. 2. Jurnal nasional sebanyak 9 karya. 3. Makalah seminar sebanyak 8 karya. Dan 4. Buku sebanyak 1 karya. G. Tanda penghargaan. 1. Satya Lancana Karya Satya 20 tahun diberikan pada tahun 2004 oleh Presiden Republik Indonesia. Dan 2. Satya Lancana Karya Satya 30 tahun diberikan pada tahun 2018 oleh Presiden Republik Indonesia. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta undangan yang terhormat, berikutnya akan disampaikan pidato pengukuhan profesor dalam bidang kardiologi dan kedokteran vaskuler pada Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya oleh Dr. Muhammad Saifur Rahman, SPJP, PhD, dengan judul Pendekatan Sistematis dan Integratif untuk Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Jantung Koroner. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan
Senat Universitas Brawijaya, Badan Pertimbangan Senat Universitas Brawijaya, anggota Senat Universitas Brawijaya, pimpinan Universitas Brawijaya, pimpinan fakultas, jurusan, dan lembaga-lembaga Universitas Brawijaya, segenap sivitas akademika, dan para hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita ditakdirkan masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada tauladan kami, Rasulullah SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Dengan segala kerendahan hati, perkenankan saya pada kesempatan ini membacakan orasi ilmiah berjudul Pendekatan Sistematis dan Integratif untuk Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Jantung Koroner. Bapak Ibu yang saya hormati, hingga saat ini di seluruh dunia menunjukkan semakin banyaknya kejadian penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini tidak hanya semakin meningkat, namun juga menyebabkan angka kesakitan dan kematian yang sangat tinggi, sehingga menjadi prioritas untuk diatasi. Persoalan ini membutuhkan pendekatan dan penyelesaian yang efektif dan efisien, namun kekhasan permasalahan yang berbeda antar daerah butuh solusi yang spesifik. Di Indonesia, kondisi ini juga berbeda, keterbatasan regulasi juga berbeda dengan negara maju. Salah satu solusi yang kami sampaikan adalah pendekatan sistematis dan integratif berbasis penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat, menggunakan iptek sehingga hemat tenaga dan biaya. Bapak Ibu yang saya hormati, PJK terjadi karena penyempitan diameter pembuluh darah koroner yang disebabkan timbunan lemak di bagian dalam pembuluh darah. Apabila timbunan lemak ini robek, maka terjadilah serangan jantung yang bisa membunuh seseorang. Faktor risiko yang biasa ditemukan meliputi faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi berupa usia yang semakin lanjut, laki-laki lebih rentan daripada wanita kecuali menopause, dan mereka yang mempunyai keturunan. Risiko yang dapat dimodifikasi adalah hipertensi. Begitu banyak di masyarakat kita dapatkan hipertensi, diabetes mellitus, kemudian ada merokok, dan kolesterol. Dari sini kita tahu bahwa pola hidup menjadi penting. Intake yang berlebihan, olahraga yang kurang menyebabkan timbunan lemak. Maka Allah berfirman, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Apabila dibiarkan, maka PJK ini akan menimbulkan gejala yang stabil dan akhirnya menimbulkan serangan jantung berupa sumbatan dan keluhan yang semakin lama semakin sering, semakin parah, dipicu oleh hal yang lebih ringan sehingga menimbulkan kematian mendadak bahkan tanpa bisa disangka-sangka. Hadirin yang berbahagia, saat ini di dunia terdapat 126 juta penderita penyakit jantung koroner. Diperkirakan 1,72 dari seluruh penduduk dunia mengalami atau menderita penyakit jantung koroner ini, dan diperkirakan akan meningkat pada 2030. Di Amerika, 1 orang meninggal karena PJK setiap 37 detik, dan 1 di antara 4 orang meninggal sebelum masuk rumah sakit. Sumbatan yang tidak dibuka menjadikan kerusakan otot jantung yang apabila meluas terjadilah gagal jantung, rawat ulang yang berulang kali, membutuhkan biaya besar dan kualitas hidup yang jelek. Dan setelah didiagnosa gagal jantung, 1 dari 5 pasien meninggal dalam waktu 12 bulan.
Ini adalah gambar tren meningkatnya kematian di dunia akibat serangan jantung, utamanya karena faktor penyakit jantung koroner. Dan hal ini perlu diobati segera. Sejak ditemukannya teknologi ring, maka kematian bisa ditekan di negara maju sampai dengan 5%. Bagaimana di Indonesia? Kita lihat era globalisasi dan kemajuan teknologi berupa makanan cepat saji tinggi kalori dan kurangnya aktivitas menyebabkan meningkatnya penyakit metabolik dan akhirnya menjadi PJK. Kita lihat 1,5% rakyat Indonesia menderita PJK dan populasi IMA di Indonesia jauh lebih muda dibandingkan rata-rata usia penyakit jantung koroner di Amerika dan Eropa. Di Rumah Sakit Saiful Anwar sendiri, penelitian kami menyebutkan bahwa PJK merupakan kematian kedua tertinggi dan kematiannya mencapai sekitar 20%. Artinya 1 dari 5 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar meninggal karena faktor penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini menghabiskan biaya yang cukup besar dan tertinggi yang harus dibayarkan oleh BPJS. Mengapa hal ini terjadi? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa apabila di luar negeri mereka mensyaratkan sebelum 2 jam pembuluh darah sudah harus terbuka. Tetapi di Malang dan di Jakarta rata-rata mereka 5 jam baru sampai ke rumah sakit. Demikian juga keterlambatan di dalam rumah sakit. Hal ini karena tidak adanya sistem ambulan yang terstandar untuk mengambil pasien dari rumah ke rumah sakit. Masalah lain yang terjadi karena faktor PJK ini adalah karena promosi, pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif belum sempurna di Indonesia ini. Padahal seharusnya upaya-upaya itu bisa mencegah terjadinya kematian dan kesakitan akibat penyakit jantung koroner. Bagaimana menanganinya? Kita mempunyai ide untuk melakukan pendekatan sistematik dan integratif. Salah satunya dengan cara membuat kelompok kajian, research study tentang kardiovaskular. Kita tahu 2011 menyatakan bahwa pasien-pasien banyak meninggal di rumah sakit, kemudian kita telusuri dari perspektif pencegahan faktor risiko dari penyakit jantung koroner ini, hipertensi yang masih tinggi dan belum terkontrol. Namun dengan usaha yang keras, setahun berikutnya kami bisa mencapai 2 kali lipat pencapaian tekanan darah yang terkontrol. Demikian juga dilakukan penelitian berupa polimorfisme atau variasi genetik respon terhadap terapi farmakogenomik yang membuat kita bisa mengenali terhadap obat apa pasien ini sensitif. Demikian juga kami meneliti perubahan genetik pada pasien-pasien dengan usia muda dan didapatkan 2% sampai 3% pasien di Malang mengalami infak di usia muda yang disebabkan oleh faktor keturunan. Dalam hal ini kami melakukan terobosan dengan membentuk jejaring kadar hipertensi untuk membantu mendeteksi dan mengatasi hipertensi di Malang. Demikian pula kami menawarkan minuman fungsional yang berisi kopi hijau dan teh hijau yang telah mengalami dekafinasi. Kombinasi ini bisa menurunkan inflamasi, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan kolesterol serta gula. Hadirin yang berbahagia, faktor keterlambatan yang membuat pasien meninggal adalah salah satunya adalah kewaspadaan pasien. Penelitian kami menyebutkan bahwa penelitian pasien ini faktor utamanya memang kewaspadaan dari pasien-pasien penyakit jantung koroner. Oleh karena itu kami hadirkan aplikasi detak yang dapat membantu pasien untuk mengenali simptomnya. Kemudian keterlambatan yang ada di vaskes tipe 1 terbukti memang memperlambat sampai 3 jam. Kita akan membuat mereka dipercepat pengobatannya dengan membantu jejaring SKA, yaitu jejaring untuk penanganan sindroma kronik akut.
bagi mereka yang sudah mengalami serangan jantung, untuk mencegah terjadinya progresivitas gagal jantung, kita optimalkan obatnya dan kita bentuk sebuah komunitas berbasis komunitas rehabilitasi, di mana mereka akan mengadakan perubahan pola hidup yang baik ke arah yang lebih sehat dengan kualitas hidup yang besar, yang lebih bagus. Inilah detail di mana aplikasi jejaring dipakai untuk berhubungan antara dokter yang ada di Saiful Anwar dengan puskesmas dan dokter perifer lainnya, sedangkan detak dipakai pasien untuk segera mendapatkan pertolongan di rumah sakit terdekat. Kegiatan integrasi antara pelayanan, pengabdian, dan pendidikan kami lakukan secara bertahap. Evaluasi, tiap tahun diadakan upgrading, diberikan buku saku, dievaluasi kembali, maka dalam waktu 4 tahun terdapat penurunan kematian dari 20% menjadi 9%. Subhanallah. Terima kasih atas kerjasama teman-teman semua dalam mengatasi permasalahan masyarakat di bidang penyakit jantung ini. Kemudian kita evaluasi pada saat 2017, penurunan keterlambatan dari 6 jam hanya menjadi 4 jam. Apa yang terjadi? Ini karena faktor keterlambatan pasien. Maka kami mengadakan algoritma bagaimana menapis pasien-pasien dengan sakit jantung. Dan kami teliti bahwa aplikasi berbasis artificial intelligence ini mempunyai sensitivitas 89%. Mempunyai spesifitas 86%, artinya dia bisa menapis dengan baik apakah ini kelainan jantung apa tidak. Alhamdulillah pada tahun 2020, 4 April kemarin, kami dianugerahi MURI pada pemakaian aplikasi detak terbanyak di seluruh Indonesia. Tentunya selain penanganan pre-hospital, intra-hospital, kami perbaiki bersama-sama teman sejawat dari kardiologi dengan bantuan para direksi di Rumah Sakit Saiful Anwar. Pada tahun 2010, Prof. Janggan dan kawan-kawan mendirikan program studi jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada divisi-divisi yang dilengkapi, kardiologi klinik, rehabilitasi, echo, dan pada 2012 dilengkapi dengan cath lab, dengan sarana yang canggih. Kemudian 2013, ICU ditingkatkan bednya sampai 13 bed, dan kemudian kita terus berpacu meningkatkan kualitas hingga bisa menyelamatkan banyak pasien dengan penyakit jantung. Pada tahun 2016 dibentuklah IPJT sehingga pelayanan menjadi lebih sempurna dengan satu atap. Terima kasih kepada Bapak Direktur dan jajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya komunitas untuk membangun kepedulian terhadap penyakit jantung ini diperlukan masyarakat. Pada tahun 2015 kita mengajak pasien-pasien yang sudah pernah mengalami serangan jantung atau keluarganya, ada orang yang sehat untuk bekerja sama, saling care dan share. Bagaimana mereka mengadakan kegiatan-kegiatan berbasis komunitas dengan olahraga rutin, edukasi-edukasi, sehingga terdapat kepatuhan minum obat yang lebih tinggi, pola hidup sehat yang lebih baik, dan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial lainnya. Hasil yang kami capai sementara alhamdulillah adalah kepatuhan meningkat, tekanan darah lebih banyak terkontrol, kewaspadaan terhadap serangan jantung meningkat, keterlambatan masuk rumah sakit menurun, terapi cepat dan tepat sehingga banyak menyelamatkan pasien, rehospitalisasi jauh menurun, kualitas hidup yang lebih baik, dan alhamdulillah akhirnya banyak menurunkan kematian seperti yang saya sebutkan di depan. Ada hal lain yang perlu kita selalu terus kembangkan, berupa perlunya sistem emergensi di tingkat kota maupun nasional untuk menyelamatkan dan menghemat waktu pasien-pasien dengan gagal jantung. Kami berencana juga menjadikan satu program aplikasi yang terintegrasi berkaitan dengan gagal jantung, serangan jantung, atau gangguan irama. Bapak Ibu yang sama hormati, tentunya ide ini perlu
dukungan dari semua pihak, dari pemerintah, Universitas Brawijaya, dari BPJS, dari rumah sakit swasta, dari farmasi-farmasi, untuk sama-sama mengemban tugas ini, melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, baik di bidang SDM, penunjang, maupun perbaikan sistem. Sehingga tugas-tugas mereka di segala lini, baik itu berupa tingkat rumah sakit, tingkat puskesmas, kader kesehatan, dan kader-kader kesehatan yang volunteer bisa kita optimalkan. Sebagai kesimpulan, perkenankan kami membacakan orasi ini dengan menyebutkan bahwa PJK masih menjadi masalah besar di hadapan kita. Salah satu cara adalah bagaimana kita berkontribusi menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan sistematik, integratif, yang terbukti memberikan kontribusi yang kecil namun sangat efektif dan efisien bagi masyarakat Malang dan sekitarnya. Harapan kami ke depan diperlukan kerjasama sinergis lintas sektoral untuk scale up model ini. Perkenankan kami membacakan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Akhirnya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah, kemampuan, waktu, kesempatan, nikmat yang tidak terhitung yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kami. Sejak kami dilahirkan hingga detik ini, jabatan guru besar ini saya dedikasikan untuk mengabdi, mencari ridha Allah, dan menebar manfaat untuk mencari bekal akhirat dan dunia. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Isur Novil Hanani, beserta para pembantu rektor dan jajarannya yang telah memberikan perhatian, dukungan, serta komitmen untuk meningkatkan mutu SDM Universitas Brawijaya. Terima kasih kepada Ketua Senat yang terhormat Profesor Dr. Isur Arifin dan Sekretaris Senat Universitas Brawijaya Profesor Iwan Triwono beserta anggota Badan Pertimbangan Senat Universitas Brawijaya atas pertimbangan dan penilaian sehingga berkenan untuk memproses usulan guru besar saya. Terima kasih kepada Bapak Dekan, Dr. Wisnu Barlianto beserta para wakil dekan. Demikian pula para pimpinan Fakultas Kedokteran terdahulu, Ketua Senat, dan jajarannya dalam menilai tim akreditasi saya. Teman-teman di Pegawaian, tenaga pendidikan, semua terima kasih atas bantuannya. Demikian ucapan terima kasih kepada Prof. Budi dan Prof. Bambang sebagai reviewer dari angka akreditasi saya. Tidak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar beserta jajaran dan pimpinan seluruhnya, terutama kepada Kepala Departemen, SMF Kardiologi, Kepala Instalasi, Instalasi Jantung Terpadu, dan staf yang membantunya, dan tidak lupa juga terima kasih kepada para PPDS yang telah menyediakan wahana yang baik, sistem penunjang yang memadai, SDM yang mumpuni untuk melayani masyarakat. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami haturkan juga kepada anggota kelompok kajian kardiovaskuler dan para guru-guru yang telah membina saya, yang telah menambah ilmu dan wawasan saya hingga menjadi bekal bagi saya menjalankan fungsi sebagai manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang terhingga kepada Bapak dan Ibu, Allahumma filahum, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan usaha terbaik. Semoga Allah mengalirkan pahala yang tidak terputus kepada beliau atas amal-amal soleh saya. Ucapan terima kasih yang tidak terputus kepada keluarga saya, khususnya istri saya yang telah banyak berkorban, mengikhlaskan tenaga dan waktunya mendampingi saya. Terima kasih kepada anak-anak saya yang telah mendampingi menjadi penyejuk hati dan pemberi semangat untuk hidup berdampingan dengan bahagia. Terima kasih kepada mertua, ipar, dan kakak-kakak, adik-adik semua,
Dan terima kasih pula tidak lupa kami sampaikan kepada semua teman, pasien, murid, para dokter dan perawat, serta tetangga, dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang telah menjadi sahabat untuk saling asih dan asuh sebagai media untuk saling mengingatkan dalam berbuat kebaikan dan menghindar dari kemaksiatan. Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka semua kepada saya dengan kebaikan yang berlimpah. Hadirin yang berbahagia, akhir kata, atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak Ibu yang telah mengikuti pidato pengukuhan ini hingga selesai. Semoga Allah memberikan kemudahan, kekuatan, dan ridhonya kepada saya untuk mengamalkan ilmu saya untuk Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya, serta manusia dan kemanusiaan. Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada khilafan atau kekurangan berkenan dalam pidato yang telah saya sampaikan. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu, masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mengasihi surga yang penuh kenikmatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan pengalungan tanda jabatan oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya. Berikutnya akan disampaikan pidato pengukuhan profesor dalam bidang produksi ternak pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya oleh Dr. Insinyur Sucik Mailinda MS dengan judul Strategi Seleksi Ternak Ruminansia melalui Model Pyramidal Breeding Structure. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, yang terhormat Ketua Senat Universitas Brawijaya, yang terhormat Badan Pertimbangan Senat dan anggota Senat Universitas Brawijaya, yang terhormat pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya, kemudian para sivitas akademika Universitas dan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, dan para tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan, para hadirin, para kolega, dan teman-teman yang saya hormati. Salam sejahtera bagi Ibu dan Bapak sekalian.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam suasana keilmuan dalam rangka pengukuhan saya sebagai profesor di bidang produksi ternak. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian atas kerelaan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pengukuhan ini. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato orasi ilmiah saya yang berjudul Strategi Seleksi Ternak Ruminansia melalui model Pyramidal Breeding Structure. Jadi ini merupakan paparan dari ide dari kami yang setelah sekian lama kami sebagai dosen di bidang produksi ternak dalam subgenetika dan pemulihan ternak. Judul ini saya pilih karena adanya kenyataan bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia dalam hal konsumsi protein hewaninya itu masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan konsumsi protein hewani di negara-negara ASEAN. Seperti contohnya, seperti laporan dari FAO bahwa masyarakat Indonesia konsumsi protein hewaninya hanya 8%. Dibandingkan dengan Malaysia yang sudah mencapai 30%, Thailand 24%, dan Filipina 21%. Jadi meskipun Indonesia ini konsumsi protein hewaninya masih kurang, tapi kita masih impor daging. Dan sekarang bukan hanya impor daging saja, juga impor bakalan dan juga impor sapinya yang untuk disembelih. Jadi apabila ini dibiarkan terus, maka ini Indonesia akan terjadi pemborosan devisa negara. Seperti kita ketahui bahwa menurut data BPS, kita lihat bahwa dari tahun ke tahun, terutama di tahun 2019 terjadi lonjakan impor daging, terutama dari Australia. Jadi yang dulu kita pernah menjadi pengekspor daging, kira-kira 20 tahun yang lalu, tapi sekarang menjadi pengimpor. Dan diduga mungkin impornya akan semakin tinggi di tahun-tahun mendatang. Dan apakah kita akan menginginkan seperti ini, bahwa Indonesia akan seterusnya menjadi negara pengimpor daging. Sekarang kita berbicara kenapa ruminansia? Bagaimanakah dengan konsumsi protein hewani di dunia? Ruminansia memainkan peran penting dalam pemenuhan konsumsi protein hewani dunia. Jadi mereka memasuk sekitar 51% dari konsumsi protein hewani di dunia dibandingkan daging-daging yang lain yaitu white meat. Jadi kalau daging sapi ini dikenal dengan red meat. Kemudian ruminansia dikenal memang adalah sapi-sapi yang efisien karena dia mampu mencerna selulosa dibanding unggas. Karena apa? Karena mempunyai empat lambung, yaitu rumen, yaitu yang perut babat, yang dikenal oleh kita adalah babat, kemudian rumen, retikulum, abomasum, dan omasum. Jadi ini merupakan makanan yang sebetulnya tidak layak untuk dimakan, tapi di Indonesia itu masih dimakan. Jadi menjadikan suatu stigma bahwa makan daging sapi itu menyebabkan penyakit, terutama kolesterol ataupun tekanan darah tinggi. Padahal itu sebetulnya itu yang daging yang bagaimanakah yang kita makan. Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita lihat gambar ini. Dulu terkenal dengan adanya semboyan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi sekarang diganti dengan semboyan dari Kementerian Kesehatan adalah isi piringku. Apa maksudnya? Isi piringku dengan makanan-makanan yang lengkap, nutrisinya tapi dengan jumlah yang cukup, tidak boleh kurang ataupun tidak boleh kelebihan. Kemudian marilah kita mencari bagaimanakah jalan kita peroleh seperti contohnya itu adalah daging sapi yaitu red meat, diperolehnya dari mana? Sebelah kanan itu ada gambar sapi yang cukup besar dan kita sudah familiar dengan gambar-gambar sapi di televisi, sapi yang besar-besar, yang kita tidak menyangka bahwa sapi itu sebenarnya bukan sapi kita sendiri, tapi itu adalah sapi-sapi dari luar negeri, adalah sapi impor. Jadi sapi itu memang bukan sapi kita yang begitu besarnya datang ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia.
mengapa kita harus mulai berpikir tentang swasembada daging? Sebelumnya pemerintah sudah pernah mencanangkan swasembada daging mulai tahun 2010, 2014 yang tidak pernah tercapai. Karena apa? Memang sulit. Sapi hidup untuk menghasilkan daging itu harus dipotong. Nah, dipotong inilah kesempatan dia untuk menyumbangkan reproduksinya menjadi putus karena tidak bisa kawin karena sudah dipotong. Jadi suatu kenyataan lagi bahwa sapi tidak semua daging yang dari badannya yang besar, mungkin sapi ini dari contoh gambar ini sapi ini adalah seberat 1 ton. Tidak semua daging 1 ton itu bisa dimakan oleh manusia karena sangat tergantung pada persentase karkasnya. Berapa banyak yang bisa dimakan oleh manusia? Ya, jadi ini gambar contoh satu lagi, ini adalah sapi Indonesia. Ini adalah sapi Madura. Bandingkan besarnya adalah sapi yang tadi yang dari luar negeri dengan sapi Indonesia ini. Dari berat sapi yang 450 kg, tidak semuanya bisa kita makan. Yang bisa kita makan hanyalah sekitar 247,5 kg daging. Karena apa? Karkasnya itu hanya 55% yang tinggi. Bisa mencapai 60% itu melalui suatu pembibitan yang sangat teliti. Ini bisa dicapai oleh sapi-sapi luar negeri. Tapi untuk sapi Indonesia sangat sulit. Kemudian di sebelah kanannya itu ada suatu gambar tentang non-edible, edible non-karkas. Jadi bagian non-karkas tapi yang masih edible, yang masih disuka oleh manusia, terutama oleh orang Indonesia, yaitu babat, jantung, paru, ginjal, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya kalau kita mulai mengurangi makanan-makanan seperti itu dan lebih menekankan pada makanan yang berasal dari daging, yang dari karkas tadi, maka mungkin kesehatan kita akan lebih terjamin. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, seperti berdasarkan dari hasil penelitian bahwa produsen daging sapi di Indonesia untuk konsumsi lokal itu 90% itu berasal dari sapi-sapi yang dipelihara oleh peternak rakyat di desa-desa. Sedangkan sisanya untuk hotel-hotel adalah yang dipelihara oleh feedlotters. Feedlotters itu adalah perusahaan-perusahaan besar penggemukan yang memelihara sapi-sapi umumnya dari sapi impor. Jadi para produsen sapi untuk disembelih untuk konsumsi lokal adalah peternak-peternak kecil dengan kemampuan pendanaannya yang kurang, kemudian asupan teknologi kurang. Jadi bisa dibayangkan keterbatasan mereka untuk bisa menghasilkan daging-daging yang berkualitas tinggi dengan karkas yang tinggi. Dan pada akhirnya kalau kita tidak memperbaiki hal ini, Indonesia akan lama-lama menjadi negara pengimpor secara berkepanjangan. Apakah ini yang kita kehendaki? Karena apa? Tanpa adanya suatu pembibitan, ada blueprint yang jelas pada pembibitan di negara kita, maka lama-lama peternak di desa-desa itu akan menjadi selektor yang menjadi seleksi negatif. Apa artinya seleksi negatif? Sapi yang besar-besar itu disembelih, dijual, yang tinggal di desa itu yang kecil-kecil, itu yang digunakan untuk menghasilkan anak. Ini yang terjadi, sudah terjadi di Madura. Madura itu semakin lama semakin kecil karena yang dijual adalah sapi yang besar-besar. Ini terjadi juga pada populasi ternak lokal kita. Jadi dengan keadaan seperti ini, maka apakah yang seharusnya kita lakukan? Sebetulnya banyak ide ya. Ini ide yang kami sodorkan adalah seperti ini. Bahwa kita sudah tahu bahwa banyak peternakan besar, feedlotters yang besar, jadi peternak penggemukan, artinya menghasilkan sapi-sapi yang digemukkan untuk dipotong itu cukup ada di Indonesia ya. Salah satu di antaranya adalah ini adalah PT Kasa di Lampung. Ini cukup besar, juga ada PT GGLJ, Great Giant Livestock di Lampung juga ada, juga di Jawa Barat juga ada. Jadi mereka umumnya memperlakukan sapinya cukup bagus.
Ini bisa dilihat, lah ini sapi ini ditimbang terlebih dahulu melalui suatu pertimbangan elektronik, bahkan mungkin komputerized. Nah, kemudian sapi ini setelah dipotong dikerjakan oleh banyak orang. Jadi memang masuk akal kalau daging sapi itu menjadi produk yang mahal karena memang banyak yang terlibat di dalam menghasilkan daging yang baik. Kemudian apakah yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Meningkatkan budidaya. Di dalam bidang ilmu kami, budidaya itu artinya kita melakukan 3 hal yang baik secara segitiga sama sisi. Artinya perhatian kita harus sama kepada 3 bagian itu. Pertama adalah genetik. Ya, genetik ini adalah yang ditentukan oleh keturunan atau gennya yang berdasarkan pewarisan. Kemudian yang kedua adalah pakan sapi. Kemudian yang ketiga adalah manajemen pemeliharaannya. Untuk genetik kita bisa lakukan dengan inbreeding. Inbreeding itu adalah perkawinan antara sedarah. Ini menurut istilah orang awam, jadi perkawinan antara saudara tiri, saudara kandung dan sebagainya. Kemudian ada juga crossbreeding, ini adalah persilangan yang sudah banyak dilakukan di Indonesia. Banyak sekali ternak-ternak di lapangan yang hasil crossbreeding. Misalnya sapi limosin, sapi yang besar-besar yang berwarna merah coklat yang ditunjukkan oleh Bapak Jokowi itu waktu berkurban itu beratnya hampir 1,2. Itu di lapangan dia peternak melakukan crossbreeding dengan ternak-ternak lokal. Nah, seperti ini, hal itu sebetulnya harusnya dikaji apakah itu memang cocok untuk kondisi Indonesia. Kemudian yang kedua adalah seleksi. Seleksi itu adalah pemilihan ternak. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, di dalam dunia peternakan ada pemilihan ternak. Apa pemilihan ternak? Yaitu memilih pejantan, sapi pejantan dan induk sapi untuk dijadikan orang tua untuk menghasilkan anak-anak yang produksinya bagus. Anak yang produksinya bagus kalau untuk sapi potong adalah sapi-sapi dengan karkas yang bagus. Itu semua bisa diupayakan. Sapi dengan karkas yang bagus, persentasenya tinggi, lebih dari 55%, dan juga sapi-sapi yang menghasilkan daging dengan kualitas bagus, artinya yang kadar perlemakannya tidak tinggi, itu bisa dilakukan. Kemudian seleksi ini bisa dilakukan dengan cara apa? Tentu saja dengan suatu cara penerapan suatu model itu menurut pendapat kami adalah suatu model yang seperti ini. Nah ini sebelumnya kami akan terangkan dulu budidaya sapi potong. Budidaya sapi potong itu di negara-negara yang sudah maju yang produksi sapi potongnya itu sangat berhasil, inilah yang dilakukan. Ada namanya co-calf operation, jadi metode pemeliharaan sapi di mana induk-induk itu menghasilkan pedet dengan produksi susu yang tinggi sehingga mencapai bobot sapi yang tinggi. Kemudian ada sama backgrounding. Backgrounding adalah membiasakan sapi-sapi yang mencapai berat sapi di lapangan untuk dia menghasilkan bobot sapi yang tinggi. Sebelumnya akan dimasukkan ke dalam feedlotters, yaitu penggemukan, yaitu dengan pemberian pakan yang dengan konsentrat tinggi. Jadi dalam bidang peternakan ada suatu istilah namanya pakan hijauan karena memang sapi pemberiannya adalah pakannya hijauan yaitu rumput, juga konsentrat, jadi biasanya berbentuk grain, biji-bijian. Jadi umumnya diberikan biji-bijian yang tinggi sehingga bisa dihasilkan sapi-sapi dengan berat yang hampir mendekati 1 ton. Ibu dan Bapak sekalian bisa membayangkan bahwa bila kita menyembelih sapi Madura yang beratnya sekitar 500 kilo, kita peroleh paling 250 kg daging yang bisa dimakan oleh manusia. Apabila kita menyembelih sapi dengan berat 1 ton, berapa orang yang bisa kita penuhi konsumsi dagingnya? Ibu dan Bapak sekalian, budidaya sapi potong yang baik, salah satu diantaranya dengan menganut suatu model yang kami sodorkan di sini adalah strategi seleksi model pyramidal breeding structure. Jadi seleksi artinya kita memilih, membibit. Seperti tadi kita menghasilkan sapi jantan dan sapi betina, di mana dalam struktur piramida ini yang tertinggi adalah breeder. Breeder ini seharusnya
oleh pemerintah atau lembaga penelitian, koperasi atau peternak besar, peternak pembibit dengan model seleksi berdasarkan genetik, atau yang sekarang sedang hangat adalah dengan metode genomic selection, jadi atau marker assisted selection. Marker assisted selection adalah suatu seleksi dengan menggunakan marker. Marker itu penanda dengan menggunakan gen kandidat. Jadi dengan seleksi berdasarkan marker assisted selection bisa dilakukan dengan cepat karena bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi sapi itu bisa diambil spesimennya, darah atau jaringannya, atau mungkin folikel dari rambut itu juga mengandung DNA, bisa dianalisis sehingga menghasilkan suatu genotipe. Genotipe adalah susunan gen tertentu, bisa dipilih apakah sapi-sapi itu mengandung gen yang kita inginkan atau tidak. Jadi dengan metode marker assisted selection atau MAS itu bisa diharapkan peningkatan kualitas sapi kita bisa diharapkan akan lebih cepat. Kemudian pada strata kedua ada yang namanya multiplier. Multiplier itu adalah penghasil anak atau dalam proses reproduksi. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau UPT-UPT. Ini bisa menghasilkan sapi bakalan. Sapi bakalan adalah sapi-sapi muda, mungkin lepas sapi atau mungkin berumur sekitar 8-9 bulan, yang nantinya akan dilakukan penggemukan. Jadi di sini kemudian yang melakukan penggemukan siapa? Adalah yang strata di bawahnya, itu producer. Producer adalah petani-petani peternak melakukan penggemukan, jadi yang nantinya akan dipotong. Kenapa produser itu saya lebih cenderung pada peternak di lapangan, karena apa? Dengan melakukan penggemukan maka keuntungan akan lebih besar daripada seperti yang sekarang dilakukan, pembibitan dilakukan oleh peternak tradisional. Padahal pembibitan itu mahal. Karena apa? Peternak harus menunggu sapinya bunting. Sapi bunting selama 9 bulan seperti manusia. Kemudian setelah itu bunting, kemudian melahirkan, habis itu disapih, itu menunggu sekitar 7-8 bulan sehingga lama dia menghasilkan untuk mendapat income, ya. Tapi kalau penggemukan sapi itu mungkin hanya digemukkan selama 4-6 bulan dia sudah menghasilkan income untuk dirinya sendiri. Itulah model ini sangat berpihak sebetulnya pada masyarakat petani rakyat tradisional. Jadi peternak rakyat tradisional sangat penting diberikan income untuk menjaga ketahanan pangan kita. Kalau tidak, peternak tidak akan mau melakukan karena peternak itu adalah orang yang sangat pragmatis. Kalau mereka tidak untung, mereka tidak mau melakukannya. Ibu dan Bapak sekalian, ini ada suatu tabel yang menerangkan beberapa hasil penelitian kami di bidang menentukan gen kandidat. Gen kandidat itu adalah gen calon menjadi marker dalam proses seleksi marker assisted selection atau seleksi berbasis marker. Jadi ini adalah bisa dilakukan dengan harapan bahwa seleksi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Ibu dan Bapak sekalian, jadi dalam pidato singkat saya ini perkenankan saya membaca penutup daripada tulisan kami. Singkatnya bahwa pyramidal breeding structure adalah suatu konsep adanya pembagian kerja antara bagian pembibit, yaitu breeding, yang harusnya ini dipegang oleh kelompok atau institusi yang powerful. Yang powerful memegang tanggung jawab yang paling besar, yaitu menurut saya adalah pemerintah atau lembaga-lembaga penelitian yang dibentuk oleh para akademisi. Kemudian multiplier, ada multiplier reproduksi. Bagian reproduksi adalah juga bisa dengan akademisi atau dengan UPT-UPT. Dan selanjutnya bagian producer atau feedlotters adalah peternak tradisional di lapangan. Jadi selama ini apabila peternak tidak mendapatkan penghasilan karena dia banyak menjadi pembibit, pembibit artinya menghasilkan ternak-ternak yang akan menjadikan orang tua dan induk, maka peternak tidak akan melakukan usaha peternakan dengan baik. Jadi mereka lebih banyak menjual sapi-sapi yang besar
pada saat kurban, dan yang tersisa adalah sapi-sapi kecil yang saya sebutkan tadi sebagai seleksi negatif. Kemudian dalam rangka meningkatkan kemampuan penyediaan daging dan menuju swasembada daging, maka sudah waktunya di zaman milenial ini Indonesia melaksanakan memberikan blueprint atau grand design pembibitan ternak di Indonesia. Ini sudah waktunya. Jadi Indonesia sudah amat sangat tertinggal dari negara-negara yang sudah maju. Janganlah selalu berprinsip bahwa kita ini bahwa punya ternak itu hanya rojokoyo, dipelihara sampingan tanpa adanya suatu usaha untuk perbaikan. Jadi ini sudah waktunya. Kalau tidak, ini Indonesia akan menjadi negara importir seterusnya. Kemudian penerapan model breeding structure dapat dikombinasikan dengan seleksi marker assisted selection dengan harapan pelaksanaan seleksi akan mencapai perbaikan mutu sapi kita lebih baik dengan harapan menghasilkan karkas yang lebih tinggi dan kualitas daging yang lebih baik dengan kandungan lemak yang lebih sedikit, ya. Kemudian model breeding structure yang berorientasi pada keuntungan masyarakat peternak diharapkan benar-benar menghasilkan keuntungan bagi masyarakat peternak. Apabila peternak mendapatkan income yang cukup, maka akan menjamin ketahanan pangan kita. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sebagai manusia biasa tak lepas kami ada kesalahan. Tak luput kami mengucapkan terima kasih kepada pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa limpahan karunia Allah berupa keberhasilan saya meraih gelar profesor di bidang produksi ternak, sub bidang keahlian genetika dan pemulihan ternak. Meskipun ini berlangsung sangat lama dan saya sudah sangat tua, sudah hampir pensiun, baru mendapatkan gelar profesor. Jadi mestinya kalau saya tidak mendapatkan gelar profesor, tahun depan saya sudah pensiun. Demikian ucapan terima kasih pertama saya ucapkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS, yang telah memberikan dukungan dan komitmen dalam meningkatkan SDM Universitas Brawijaya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Wakil Rektor, terutama Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, atas dukungannya menyebabkan proses pengusulan profesor kami berjalan dengan lancar. Di samping itu, saya juga mengucapkan terima kasih pada Ketua Senat, yaitu Profesor Dr. Insinyur Arifin MS, serta Sekretaris Senat, yaitu Profesor Iwan Triyuwono, SEMEC, AK, PhD, beserta semua anggota Badan Pertimbangan Senat Universitas Brawijaya. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Profesor Dr. SC AGR Insinyur Suyadi MS, IPU, ASEAN Eng. Kemudian para wakil dekan, staf para dekan dan pimpinan fakultas sebelumnya yang telah memberikan semangat pada saya untuk mengajukan profesor. Serta ucapan terima kasih yang tinggi saya kepada Profesor Dr. Insinyur Mulatno MSA, Dr. Hewan Palawaruka MSc, Dr. Insinyur Endang Triwulaningsih almarhumah MS, kemudian Profesor Dr. Adi Sudono MSc almarhum sebagai dosen komisi pembimbing saya pada saat mengambil S3 di Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Insinyur Sumadi MS, Profesor Dr. Insinyur Nono Ngadiono MS, kemudian Profesor Dr. Hewan Awar Ma'ruf MKes Prof, kemudian Prof. Dr. Muhammad Amin SPD MSI, Profesor Dr. Siti Zubaidah SPD MPD, Profesor Dr. Duran Korebima MPD atas ketelatenannya mereview tulisan-tulisan saya dalam artikel di jurnal internasional. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan di dalam satu bidang studi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Lukman Hakim MS,
Profesor Dr. VM Ani Nurgiartiningsih, MSc, Profesor Dr. Insinyur Gatot Ciptadi, DESS, dan Dr. Insinyur Agus Budiarto, MS, serta Dr. Ahmad Furqon, SPT, atas dukungannya dan suasana kerja yang bersahabat dan saling mendukung. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Sarjana Peternakan yang banyak memberikan dukungan pada saya, serta semangat pada saya dalam pengajuan profesor saya. Kemudian terima kasih yang khusus kepada Insinyur Didik Purwanto sebagai Direktur PT Kasa di Lampung yang telah banyak memberikan kesempatan pada saya, juga teman-teman dosen yang lain dan juga mahasiswa saya untuk melakukan pengamatan di peternakan feedlotnya di Lampung Tengah. Kemudian juga kepada keluarga saya yaitu Profesor Dr. Insinyur Worobusono sebagai suami. Kemudian anak-anak saya dan menantu yaitu anak pertama yaitu Ayu Indeswari ST MT dan suaminya Wawan Rahmanto ST. Kemudian yang kedua adalah Winda Septarini ST dan suaminya Handoko Dian Fatikno ST atas kesabarannya membantu saya selama penyusunan dokumen-dokumen untuk pengusulan guru besar atau profesor. Juga kepada cucu-cucu yaitu Sabrina Asifa Ar-Rahman, kemudian Richard Saladin Ar-Rahman, dan yang cucu ketiga adalah Musa Mahdi Al-Mustafa atas keceriaannya sehari-hari memberikan kegembiraan pada diri saya. Kemudian kepada ayah saya yaitu Bapak Slamet Riyadi dan ibu saya Ibu Maisyarah. Ayah saya merupakan orang yang memang dari awal suka memasukkan saya ke Fakultas Peternakan. Yang pada saat itu memang merupakan suatu perjuangan untuk memasukkan saya ke Fakultas Peternakan, karena pada saat itu memang masuknya ke fakultas memang peternakan memang agak sulit, dan sekarang menjadi profesi yang sangat saya cintai. Kemudian terima kasih kepada mertua saya, Bapak Dr. Andes Hadi Basuki almarhum, juga Ibu Dr. Anda Kinwari almarhumah, yang atas dukungannya saya mengajukan profesor di Fakultas Peternakan. Demikian orasi saya akhiri dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang saya ucapkan atau mungkin saya tuliskan. Ini merupakan ide, jadi usulan dari saya, paparan ide yang berdasarkan dari hasil penelitian. Demikian Ibu dan Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan pengalungan tanda jabatan oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya.
Bapak Ibu undangan serta keluarga yang dikukuhkan yang berbahagia, berikutnya akan disampaikan sambutan oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Arifin MS, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya beserta para wakil rektor, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran dan Dekan Fakultas Peternakan yang berbahagia. Yang saya hormati Senior Fakultas Kedokteran Profesor Janggan Sarkowo yang sempat hadir untuk mengikuti acara orasi ilmiah ini. Dan seluruh anggota Senat Universitas Brawijaya yang mengikuti acara pengukuhan ini secara daring, serta seluruh para ilmuwan yang berkenan untuk menyimak pidato pengukuhan dua profesor baru yang dikukuhkan pada hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya kepada Profesor Dr. Saifur Rahman dan Profesor Dr. Insinyur Suci Melinda, yang pada hari ini beliau berdua menikmati kebahagiaan, dan kebahagiaan anugerah profesor ini tentunya merupakan prestasi yang sangat diidam-idamkan bagi seluruh kalangan akademisi, sehingga kebahagiaan ini tentunya kita ingatkan jangan sampai kebahagiaan yang telah diberikan oleh Allah SWT ini kita sia-siakan. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki beliau berdua ini merupakan dambaan dari kalangan ilmiah, sumbangan profesor bagi negara, bagi Universitas Brawijaya. Ini merupakan idaman kita semuanya. Sehingga profesi di bidang jantung koroner maupun di bidang seleksi peternakan ini merupakan bagian yang diharapkan oleh pemerintah maupun oleh seluruh masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan yang menjadi idola pada saat sekarang ini. Semua tentunya kita sangat berharap di dalam proses kehidupan kita ini, kesehatan merupakan investasi yang sangat berharga. Oleh karena itu, tadi Profesor Saifur Rahman telah mengutarakan betapa besarnya peranan perawatan jantung yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup. Kalau salah kita mengelolanya, maka fatallah yang akan terjadi. Tadi telah banyak diungkapkan, salah satu penyebab penyakit jantung koroner adalah kolesterol dan lemak, serta hipertensi. Profesor Suci menggambarkan betapa besarnya, pentingnya protein hewani yang oleh masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan yang
negara-negara yang ada di tangga kita. Namun perlu kita acungi jempol, upaya untuk meningkatkan kualitas ternak. Dengan seleksi yang tadi sudah digambarkan bahwa seleksi model piramid. Harapan kita hasil seleksi mampu mengendalikan produksi-produksi lemak yang bisa membangkitkan hipertensi yang begitu besar. Oleh karena itu beliau berdua secara sinergis pada hari ini mengingatkan pada kita semua betapa pentingnya kita menjaga kesehatan di era pandemik ini. Oleh karena itulah kepada seluruh yang mengikuti acara pengukuhan secara daring ini, kami mengajak bersama bagaimana kita selalu menjaga kesehatan kita yang dibarengi dengan melaksanakan protokol kesehatan yang selalu kita dengarkan, selalu kita dengung-dengungkan pada setiap saat. Oleh karenanya, bagi masyarakat kita semuanya, pada masa-masa yang seperti ini, kita berharap mampu menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, agar menjaga kesehatan, makanan yang kita konsumsi, melaksanakan olahraga yang baik, serta menjaga pelayanan kesehatan yang demikian kita dambakan bersama. Oleh karena itu, kami merasa sangat berbahagia pada hari ini dua profesor baru yang hadir di tengah-tengah situasi di mana kita harus selalu diingatkan untuk menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang baik, serta mengatur pola makan yang baik. Ini salah satu langkah yang harus kita sadari bersama, betapa pentingnya menjaga kesehatan di masa-masa pandemik seperti ini. Kepada Bapak Rektor, kami sangat berbahagia hadirnya beliau berdua. Ini merupakan kontribusi aset akademisi Profesor Suci Melinda, merupakan profesor yang ke-268 yang dihasilkan oleh Universitas Brawijaya. Dan profesor yang ke-16 yang dihasilkan di Fakultas Peternakan. Profesor Saifur Rahman, profesor yang ke-267. Dan profesor yang ke-11 di Fakultas Kedokteran. Begitu pentingnya pengembangan institusi kita, terutama Universitas Brawijaya. Peningkatan kualitas SDM, khususnya yang berkaitan dengan profesor. Universitas Brawijaya memang kalau dihitung dari angkanya cukup banyak. Tapi beliau yang masih aktif juga tidak terlalu banyak. Saat ini profesor yang aktif di Universitas Brawijaya sebanyak 167. Dari 268, 167 yang aktif. Artinya profesor yang ada di Universitas Brawijaya ini usianya sudah mencapai usia lanjut. Dan perlu kita sadari usia lanjut ini adalah usia yang sangat rentan terhadap kesehatan yang sekarang sedang kita hadapi. Oleh karena itu kami sangat mendukung upaya Pak Rektor untuk meningkatkan percepatan profesor-profesor baru yang alhamdulillah di tahun ini kita sudah mampu, walaupun tidak banyak, mampu menghasilkan profesor baru kurang lebih sekitar 21 orang. Kalau setiap tahun 21 orang, tentunya baru tahun berapa kita akan memenuhi target. Padahal menurut Pak Rektor, target universitas dikatakan baik, sehat, itu apabila jumlah profesornya lebih dari 40 atau mungkin 20%.
Kalau 20% dari dosen yang kita punyai, kira-kira kita belum separuhnya menghasilkan profesor ini. Sehingga program yang dicanangkan oleh Pak Rektor untuk membentuk tim percepatan profesor maupun rektor kepala, ini merupakan suatu yang harus kita sambut bersama. Khususnya para dosen-dosen yang sudah lektor kepala. Jangan menunggu usia mendekati pensiun. Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Suci, bahwa upaya untuk meraih profesor ini demikian besar pengorbanan dan perjuangannya. Untuk itulah kami mengajak bersama seluruh keluarga besar Universitas Brawijaya menyadari bahwa kesadaran Bapak Ibu untuk meraih prestasi, meraih jabatan yang tertinggi di dunia pendidikan itu merupakan amal jariah untuk meningkatkan kualitas Universitas Brawijaya. Semoga apa yang kita kerjakan sampai saat ini merupakan perjuangan kita untuk meraih amal jariah dalam upaya mempersiapkan perguruan tinggi kita ini menjadi perguruan tinggi yang bisa kita andalkan dan mampu mencetak kader-kader pembangun bangsa yang kita harapkan bersama. Akhirnya kami atas nama Senat Universitas Brawijaya mengucapkan selamat kepada Profesor Saifur Rahman beserta keluarga maupun Profesor Suci Melinda beserta keluarga. Semoga gelar profesor ini menjadi hasil perjuangan yang mendapatkan imbalan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada para dekan, khususnya dekan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Peternakan, perjuangan untuk mendorong dosen untuk menuju ke profesor masih sangat panjang. Yang harus kita lakukan, karena kalau Fakultas Kedokteran baru 11 orang, Fakultas Peternakan 16 orang, ini tentunya dari dosen yang dimiliki masing-masing, itu masih memerlukan perjuangan yang cukup tinggi. Kepada dekan-dekan yang lain, harapan kita tentunya upaya perjuangan untuk mendorong stafnya untuk mencapai gelar profesor ini harus terus kita. Sehingga keinginan yang dituangkan oleh Pak Rektor, bagaimana meningkatkan 20% dosen yang ada di Universitas Brawijaya bisa meraih gelar profesor. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan dan kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta, seluruh pemirsa di dalam acara pengukuhan secara daring ini. Tentunya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, keterbatasan yang kita alami merupakan suatu kendala yang kita hadapi dalam era pandemik ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Apa yang kita dengarkan pada hari ini, apa yang kita simak pada hari ini, harapan kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pembangunan negara, pembangunan institusi, serta pembangunan bangsa yang tercinta ini. Demikian, semoga kehadiran Bapak Ibu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenankanlah Ketua Senat Universitas Brawijaya akan menyerahkan profesor baru kepada Rektor Universitas Brawijaya.
Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat yang hadir secara daring, para wakil rektor yang hadir pada hari ini, pada seluruh dekan, khususnya dekan Fakultas Kedokteran dan Peternakan, sesepuh kita, Prof. Janggan Sargowo, Prof. Woro, termasuk sesepuh walaupun suami dari Prof. Suci, seluruh peserta yang ikut mengikuti, baik yang ada di sini termasuk keluarganya, serta yang berbahagia sahabat saya, Profesor Saifur Rahman dengan Profesor Suci Melinda. Tentu saja yang pertama saya mengajak untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala karena pada hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan, kesempatan kumpul menghadiri pengukuhan ini. Sungguh benar-benar saya berbahagia pada hari ini. Ada dua kebahagiaan yang saya rasakan pada hari ini. Satu, alhamdulillah profesor, ada tambahan 2 profesor di Brawijaya pada hari ini, Profesor Saifur Rahman dan Profesor Suci Melinda, yang alhamdulillah nanti bisa menambah semangat baru bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas Brawijaya. Kebahagiaan yang kedua, kemarin saya mendapat email dari Time Higher Education World University Ranking, Brawijaya termasuk universitas yang masuk dalam kategori ranking dunia by subject. Tapi nanti setelah akhir sambutan saya akan sampaikan tentang rankingnya. Ibu Bapak sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Senat, bahwa Universitas Brawijaya terus meningkatkan kualitasnya. Yang masih tertinggal Brawijaya ini dibandingkan dengan universitas lain, sebagaimana diketahui bahwa Universitas Brawijaya ranking di Kementerian Dikbud saat ini berada pada ranking 78. Artinya nomor 7 dan 8 itu sama dengan Unhas. Ibu sekalian, kelemahan utama dan Universitas Brawijaya ini adalah pada kualitas sumber daya manusianya. Jumlah profesornya kalah jauh dengan Unhas, jumlah lektor kepalanya juga begitu, termasuk jumlah doktornya. WR1 membuat skenario, sebetulnya semua kategori itu Unhas di bawah Universitas Brawijaya. Dalam pendidikan segala macamnya di bawah, kecuali SDM. Inilah skenario Ibu WR1, seingat saya kita bisa ranking 5 nasional. Kalau, betul Bu WR1 ya, kalau profesornya ini tambah, lektor kepalanya tambah, dokternya tambah. Oleh karenanya saya berharap betul momentum ini, tambahan profesor ini dijadikan cambuk untuk kita untuk meningkatkan kualitas SDM kita di masing-masing fakultas yang ada. Saya berharap pada Bapak-Bapak Dekan, WR untuk maju meningkatkan SDM ini. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada kedua ini, kepada keluarganya, juga kepada fakultasnya. Mudah-mudahan dengan mendapat guru besar ini tambah semangat. Jangan sampai setelah dapat profesor prestasinya semakin menurun. Walaupun saya selaku rektor atas usulan Senat telah memberikan insentif yang sebenarnya luar biasa. Itu adalah insentif untuk penelitian. Supaya para guru besar nanti bisa mencetak doktor baru, bisa meningkatkan jumlah profesor baru. Harapan kita bisa menambah jurnal-jurnal internasional, bisa mengembangkan ilmu-ilmu atau inovasi-inovasi yang akan dikembangkan. Itu maksud kita. Oleh karenanya saya berharap Prof. Saifur Rahman, Prof. Suci,
ada tugas baru setelah ini. Tugasnya belum selesai, tadi saya katakan, tolong Anda mencetak lagi profesor, tolong nanti dibina yang muda-muda bisa menjadi doktor, mengembangkan ilmu. Tadi saya cukup senang dari kedua profesor tadi mencoba mengembangkan ilmu. Tetapi beberapa hari yang lalu saya kaget dan perlu saya sampaikan di sini bahwa perkembangan ilmu sekarang sangat luar biasa. Bahkan saya orang ketahanan pangan itu sekarang di Amerika sana sudah terjadi bagaimana memproduksi daging tanpa beternak sapi, tanpa beternak ayam, tanpa mengembangkan susu, tanpa beternak susu, tanpa telur, tapi menggunakan kultur. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin akan saya undang untuk secara daring, karena yang menyampaikan adalah kebetulan alumni Fakultas Pertanian yang ada di Louisiana State University. Itu Profesor Harry Tomo namanya. Itu menyampaikan bahwa untuk produksi daging itu dengan kultur sekarang. Guyonannya saya, lek ngono kok nanti Fakultas Pertanian Perikanan kan tutup jadinya. Itulah perkembangan yang baru yang terjadi sekarang, walaupun itu masih belum dikembangkan, tapi sudah berhasil. Ini adalah tantangan-tantangan kita ke depan. Begitu hebatnya ilmu pengetahuan sekarang, dan ilmu pengetahuan sekarang itu semakin menyatu. Ingat Prof. Saifur Rahman, sekarang ilmu kedokteran juga menyatu dengan ilmu-ilmu yang lain. Dengan ilmu-ilmu komputer, dengan ilmu-ilmu yang lain sudah mulai menyatu. Yang saya tahu persis di ilmu pertanian. Tidak membayangkan bahwa ilmu pertanian sekarang menyatu dengan ilmu nuklir. Tidak ada bayangan, ternyata sekarang sudah menyatu. Itulah perkembangan nanti akan datang, sehingga dengan demikian kita berharapkan juga profesor-profesor ini nanti mencoba untuk mengembangkan bagaimana mengembangkan ilmu-ilmu tadi. Saya tadi cukup senang pendekatannya sudah mulai integrasi dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu saja dari saya. Seperti janji saya tadi bahwa saya akan menyampaikan ranking Brawijaya dalam bidang bisnis dan economics, ilmu ekonomik Brawijaya di Time Higher Education World Ranking saat ini yang akan diumumkan secara resmi tanggal 28 jam 9 pagi, artinya di sini tanggal 29 sore kira-kira, itu Brawijaya menempati posisi pada 601 dunia untuk bidang bisnis dan ilmu ekonomi. Terima kasih Pak Dekan, kalau mengikuti ini tolong ini terus dikembangkan. Dan yang luar biasa di bidang clinical dan health, bidang kesehatan ini juga menempati urutan 601 plus. Pak Dekan, kalau Pak Dekannya profesor kira-kira menjadi 500 kira-kira ini ya. Kemudian di computer science, Brawijaya menempati urutan 801 plus. Kemudian di dalam engineering berada pada 1001 plus. Kemudian life sciences berada pada 801. Pertanian, peternakan, perikanan, biologi berada pada 801. Kemudian dalam physical sciences, ilmu-ilmu fisika berada pada 1001, dan pada bidang social sciences Brawijaya menempati urusan 601 plus. Itu Ibu Bapak sekalian, dari 11 subjek Brawijaya ada 7 subjek yang menempati ranking dunia. Ini prestasi kita semuanya, kita harus berkomitmen meningkatkan kualitas, sementara ini kualitas yang bisa dilihat oleh orang, oleh dunia adalah ranking. Nggak ada yang bisa dilihat dengan yang lain-lain. Ternyata gedung kita nggak dilihat itu oleh sana. Ternyata yang dilihat itu adalah ranking-ranking kita. Termasuk sekarang yang akan kita kembangkan adalah akreditasi internasional. Jadi saya berharap betul akreditasi internasional untuk program studi yang Brawijaya baru 33 program studi yang akreditasi nasional. Kalau kita tidak cepat-cepat, UGM, UI, ITB, UNER sekarang sudah luar biasa, kita sudah disalib dengan UNER, ya betul Bu ya, disalib dengan UNER,
ya tahun depan harus kita lakukan. Itu yang akan dilihat oleh dunia internasional. Itu saja, sekali lagi itulah kebahagiaan saya, kebahagiaan kita semuanya. Brawijaya mendapat tambahan guru besar, dan tadi laporan dari Ketua Senat ada 21, tahun kemarin 23. Janji saya paling tidak sama, mudah-mudahan stok masih ada di Jakarta sana. Tolong ke Prof. Gugus segera dipacu di pusat sana. Saya kebetulan jadi salah satu narasumber nanti, saya, Rektor IPB dan Rektor UNER, bagaimana sih percepatan guru besar itu. Jadi akan daring seperti itu. Apa nanti yang bisa kita lakukan. Tapi sekarang yang disalahkan adalah Kementerian Dikti yang katanya dianggap lambat sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu saja. Selamat kepada Profesor Suci dan Profesor Herman. Sekali lagi selamat. Jangan lupa tugas-tugas yang lebih berat menunggu Anda. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang begitu besar dilimpahkan kepada kita semua, marilah sejenak menundukkan hati dan kepala kita, bermunajat memanjatkan doa. Berdoa akan dipimpin oleh Dr. Andes Sugeng Santoso MPDI. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Senat dan pimpinan Universitas Brawijaya, beserta para hadirin yang berbahagia. Sebelum kita berdoa, marilah kita tata hati kita seraya memohon kepada Allah, semoga doa-doa kita dikabulkan olehnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu. Kami tadahkan tangan memohon karunia-Mu. Kami memohon belas kasih dan ampunan-Mu, karena Engkaulah Zat yang Maha Kuasa atas segala makhluk-Mu. Hamba-hamba-Mu yang lemah mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat, anugerah dan karunia dari-Mu. Ya Allah, Ya Malikal Mulk, berkat ridho-Mu lah pada hari ini, Selasa 27 Oktober 2020, telah terlaksana pengukuhan guru besar Universitas Brawijaya. Kami sadar bahwa gelar adalah amanah dan titipan. Oleh karena itu ya Allah, berilah kekuatan dan kemudahan pada keluarga besar Universitas Brawijaya, khususnya kepada Profesor Dr. Muhammad Saifur Rahman, SPJP PhD, dan Profesor Dr. Insinyur Suci Mailinda MS, untuk dapat melaksanakan amanah dan mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi keluarga besar Universitas Brawijaya, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Qawiyyu, Ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rezeki yang Kau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa para pemimpin dan pendahulu kami, serta jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta undangan yang berbahagia, selanjutnya perkenankanlah Ketua Senat Universitas Brawijaya akan menutup secara resmi acara pengukuhan pada pagi hari ini. Kepada Profesor Dr. Insinyur Arifin MS, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat terbuka Senat Universitas Brawijaya dalam rangka pengukuhan profesor atas nama Profesor Dr. Muhammad Saifur Rahman SPJ PhD dan Profesor Dr. Insinyur Suci Melinda MS saya nyatakan ditutup. Hadirin dan undangan beserta keluarga yang dikukuhkan yang kami hormati, demikian tadi serangkaian acara rapat terbuka Senat Universitas Brawijaya dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Muhammad Saifur Rahman SPCP PhD dan Profesor Dr. Insinyur Suci Mailinda MS telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kami mohon hadirin berdiri. Bersama mendengarkan lagu Himne Guru. Dan sebagai penutup acara yaitu pemberian ucapan selamat. Dengan masih tetap memperlakukan protokol kesehatan COVID-19, pemberian ucapan selamat nanti dilakukan dengan tanpa bersentuhan. Kami mohon kepada profesor yang baru dikukuhkan berdiri di depan dengan didampingi pasangan masing-masing untuk menerima pemberian ucapan selamat.
Pemberian ucapan selamat akan diawali oleh Ketua Senat Universitas Brawijaya dan dilanjutkan oleh Rektor Universitas Brawijaya, para Wakil Rektor, para Dekan, dan diikuti segenap undangan yang lain. Bapak Ibu undangan serta keluarga yang menyaksikan melalui virtual daring maupun YouTube Universitas Brawijaya yang berbahagia, dengan demikian maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian pengukuhan pada hari ini. Kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Muhammad Saifur Rahman, SPCP PhD beserta keluarga, dan Profesor Dr. Insinyur Suci Mailinda MS beserta keluarga. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih dan ucapan terima kasih pula kepada seluruh pihak yang ikut mensukseskan acara ini. Akhirnya kami selaku pembawa acara dan mewakili panitia yang bertugas undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.